Oke guys, kembali lagi kita akan melanjutkan mengulang kembali simulasi ANSYS untuk case yaitu simulasi cantilever. Ya, sedikit review materi sebelumnya, kita akan mensimulasikan sebuah device yang namanya piezoelectric vibration energy harvesting yang berupa sebuah kantilever di satu sisi dia fix end, yang sedangkan di sisi yang lain dia bebas. Nah, di sini artinya kita menggunakan surface aja. Langsung aja kita masuk ke simulasi di ANSYS Workbench-nya. Di sini kita langsung buat file baru. Di sini terdapat banyak sekali pilihan ya. ANSYS Workbench ini ada banyak sekali pilihan yang bisa kita masukkan dalam project skematik kita alurnya. Nah, kurang lebih alurnya itu seperti ini. Pertama kita analisis dulu, kita menggunakan analisis static structure. Di sini kita ingin melihat bagaimana perilaku si cantilevernya atau si partnya ini, bagaimana perilakunya ketika dia diassign geometrinya, terus didefinisikan beban-bebannya, materialnya juga. Kemudian apa yang terjadi ketika diberikan gravitasi. Nah, karena di sini sangat simpel, sangat simpel, sederhana. Dia cuma fix end, yang satu nempel, di bagian akan bergetar, sedangkan di sisi yang lain tuh bebas, dan tidak diberikan gaya apapun, hanya nanti ada gravitasi dan juga ada getaran dari si mesinnya. Nah, jadi hasil dari analisis static structure ini adalah bagaimana perilaku si cantilevernya ketika dia mengalami gaya gravitasi aja. Sesimpel itu. Nah, habis itu kita akan dapatkan solusinya, misalkan mau deformasi atau strain atau stress dan lain sebagainya, ada banyak solusi yang bisa kita dapetin results-nya. Habis itu kita mau cari frekuensi naturalnya supaya kita bisa menganalisis bagaimana frekuensi natural yang bisa kita manfaatkan supaya kita bisa bekerja pada si resonansi untuk memperbesar defleksi, memperbesar strain, artinya dalam piezoelektrik akan memperbesar energi yang dihasilkan juga. Nah, gimana caranya? Buat dapetin frekuensi natural kita menggunakan analisis modal. Nah, karena kita ingin menggunakan hasil solusi dari analisis sebelumnya, yaitu analisis static structure-nya, berarti kita drag ini si modal analisis ke bagian solusi dari si static structure-nya. Maka akan digunakanlah semuanya dalam analisis modal ini, dia pakai engineering data, material dari simulasi sebelumnya, geometrinya juga sama, modelnya juga model dari analisis sebelumnya juga dipakai, bahkan solusi hasilnya juga digunakan untuk analisis di modalnya. Nah, nanti di model ini kita akan mendapatkan hitungan berapa frekuensi natural dari struktur cantilever yang kita buat. Nah, setelah kita dapetin frekuensi naturalnya, sudah kita dapatkan, maka kita akan mencoba menganalisis bagaimana perilaku si cantilevernya apabila kita membuat frekuensi yang berbeda-beda. Misalkan let's say dari 0 sampai 100 gitu. Nah, seperti apa deformasinya, strainnya dan sebagainya itu bisa kita analisis menggunakan analisis harmonic response. Nah, karena kita menggunakan solusi yang sebelumnya yaitu modal, maka kita melakukan hal yang sama yaitu mendragnya ke solution. Nah, kurang lebih akan seperti ini alurnya. Di setiap analisis ini perlu kita definisikan, perlu kita assign engineering data mengenai sifat-sifat materialnya, material properties-nya, terus geometri yang akan kita gunakan seperti apa, dan itu nanti simple banget, terus modelnya seperti apa. Nah, karena di sini udah terlihat, nanti pokoknya ini satu persatu kita buat dia menjadi checklist, tidak lagi tanda tanya ya. Nah, karena di sini ada skematiknya ya. Artinya kita definisikan di static structure, yang lain juga ngikut engineering data dan geometrinya. Nah, jadi untuk mempermudah proses simulasinya,
dan meringankan beban CPU-nya, mari kita kerjakan satu persatu aja. Ini kita delete. Jadi kita cuma menggunakan ini aja, static structure-nya aja. Kita dari ulang deh ya. Ini kita drag, ya kan? Di situ kita input engineering datanya. Engineering datanya kebetulan, ya, ini engineering data dari paper yang kita gunakan. Itu kita menggunakan materialnya itu ada tiga, material buat elastic layernya, terus material buat piezoelektriknya, sama material buat elektrodnya. Nah, kita tinggal masukkan aja properti sesuai di sini. Baik lagi ke project schematic. Tadi kita sedang mengedit engineering data, klik kanan engineering datanya. Habis itu kita ya klik 2 kali juga bisa. Nah, karena kita nggak pakai structural steel, kita delete aja. Terus kita klik here to add new material. Pertama yang elastic layer-nya dulu, SUA. Nah, di sini kita bisa drag densitasnya, terus isotropic elasticity. Nah, dikasih tahu dah tuh, ada 3 minimal yang harus kita definisikan. Berapa densitasnya? Misalkan lihat di paper densitasnya itu 1190, langsung aja ketik 1190. Terus buat yang modulusnya itu 3,25, Poisson ratio-nya 0,22. Di sini kita pakai GPA 3,25, 3,2 GPA, ininya 0,22, 0,22. Nah, di situ kita tambahin lagi material yang kedua yaitu PVDF bla 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 ini. Nah, sama juga kita masukkan drag density dan juga isotropic elasticity. Kita menganggapnya dia sifat material itu isotropik ya. Daripada sumbu apapun dia propertiesnya sama. Nah, densitasnya itu 1750, 2,9 GPA, 2,9 GPA, habis itu 0,3 Poisson ratio-nya. Nah, habis itu kita tambahin lagi material dari engineering data source aja, karena kita mau pakai coba nih general materials. Ya, general materials kita mau ambil coba ya aluminium ya. Kita pencet plus aja. Sip, dah. Nah, berarti ini sekarang kita udah ada 3 material, aluminium alloy buat elektrodnya, terus PVDF buat piezoelektriknya, SU8 buat elastic layernya. Oke, udah tercatat seperti ini, tinggal kita close aja, dia udah terdefinisikan. Nah, selanjutnya kita buat geometrinya, kita klik kanan, ini simple banget, langsung new space claim geometry, maka akan membuka aplikasi lain yaitu namanya ANSYS space claim gitu, buat membuat itunya geometrinya. Oke, kita udah di aplikasi space claim-nya. Dan ini simple aja karena dia cuma cantilever berbentuk persegi panjang. Jadi di sini yang pengen saya coba adalah membuat beberapa cantilever dalam satu simulasi. Jadi langsung aja klik kanan, diklik aja di pusat geometrinya, pusat koordinatnya. Nah, di sini tinggal ketik lebarnya 6, berarti ketik 6, terus tab. Di situ kita pengen coba dia di panjang 33 misalkan. Nah, habis itu langsung di end sketch editing, otomatis secara automatically dia langsung menjadi surface. Di sini kita rename aja langsung jadi 33 mm. Nah, habis itu kita tambahin lagi. Kita coba ya, kita tambahin lagi. Coba tambahin lagi di sini. Sekarang lebarnya tetap 6, sekarang panjangnya jadi 32. Nah, sedikit 1 mm lebih pendek. Kita pengen lihat sebenarnya nantinya apa pengaruh dari panjang ini terhadap perilaku si cantilevernya ketika dia bergetar nantinya.
Nah, ini kita rename jadi 32. Habis itu tambahin lagi deh, jadi 3. 6. Habis itu jadi 31 berarti sekarang. And sketch editing. Nah, kita rename lagi jadi 31 mm. Sip. Nah, udah. Cukup surface. Gak perlu dijadiin solid. Untuk mempermudah dan meringankan proses simulasinya nanti. Nah, ini udah ke save. Tapi kalau misalkan pengen save it for later, itu bisa save as. Jadi kalau nggak pengen bikin-bikin lagi berkali-kali, ya udah bikin aja di sini. Kita tamain 33, 32, 31 mm. Nah, dia tersimpan sebagai geometry space claim. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ini bisa di close. Kalau misalkan mau melakukan simulasi dengan geometri yang sama, itu bisa klik kanan. Ntar dia import. Ya, kalau di sini karena udah terdefinisikan, udah terassign, kalau nggak salah nanti ada pilihan import deh. Gitu. Nah, karena udah geometrinya udah terdefinisikan, sekarang kita atur modelnya, klik kanan, edit. Maka akan membuka starting mechanical untuk dikasih lain lagi, yaitu mechanical buat simulasi simulasi mekanik. Nah, kita udah di interface mechanical. Sekarang kita akan membuat simulasi static structure-nya dulu. Hal yang pertama pengen kita lakukan adalah ya, ini ada urutannya sih ya. Kita definisikan geometrinya, materialnya, habis itu analisisnya, meshing-nya juga jangan lupa. Nah, di sini kita kasih thickness aja dulu deh. 2E-4. Terus materialnya di sini SUA 2E-4. Di sini C3 2E-4. Situ. Nah, itu sebenarnya cuma buat ini aja biar terdefinisikan. Tapi sebenarnya kita pengen menganalisis dia seperti ini. Menggunakan layered section karena kita pengen buat dia jadi 4 lapis atau wafer. Lapisan yang pertama yang paling bawah adalah lapisan SU8 setebal 0,2 mm. Habis itu di atasnya ada piezoelektrik setebal 5 mikron. Nah, di antara di atas sama bawahnya piezo ini itu kita jepit dengan elektrod setebal 0,3 mikron. Nah, jadi tadi kita pencet geometri, terus kita pilih layout section. Nah, kita definisikan mana body atau geometri yang pengen kita bikin jadi layered section. Nah, karena kita pengen ketiganya, kita klik aja ketiganya. Oke, terus habis itu kita klik apply. Ya, jadi tadi geometrinya belum terdefinisikan kan. Bisa diklik aja kalau misalkan tadi beda tampilannya. Klik, habis itu pilih sambil pencet kontrol, pilih lagi supaya kita dapetin tiganya, habis itu apply. Nah, koordinat sistemnya kita pakai body koordinat sistem aja. Nah, worksheet-nya ini kita definisikan sekarang. Dia add layer sampai ada 4. Oke, yang paling bawah itu SU8 dengan ketebalan 2E-4. Oke, terus yang ini adalah elektrodnya, yang ini adalah piezoelektriknya, habis itu dijepit lagi sama elektrodnya. Piezoelektriknya itu 5 mikron, berarti 5E-6. Terus elektrodnya itu 0,3 mikron, berarti 3E-7. Ini juga 3E-7. Oke, dah. Berarti sudah terdefinisikan nih, kita definisikan sebagai 4 layer. Oke, 4 layer ya. Nah, jadi ini sudah kita anggap sebagai layered section. Nah, di situ kita definisikan mesh-nya, kayaknya kita cukup pakai 1E-4 aja.
Habis itu kita generate mesh. Oke, Sabi. Wow. Wow, 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 wow. Kayaknya terlalu padat ya. Kita revisi deh. Jadi 2E-4. Generate. Sip. Ya, waktu meshingnya jadi lebih singkat. Jadi insya Allah ke depannya juga kita pakai 2E-4 aja. Nah, meshingnya udah. Sekarang kita atur analisis static structure-nya. Pertama, kita definisikan dia sebagai salah satu sisinya. Dia fixed support. Nah, di sini dia diminta untuk memilih geometri yang akan kita jadikan dia fix ya. Pertama kita klik sudut atau sisi di tiap cantilevernya. Setelah kita klik, kita pencet Ctrl supaya kita bisa klik 3. Nah, kalau udah 3, apply, maka ditulis 3 edges, dia diaplikasikan sebagai fixed support. Nah, habis itu kita definisikan tadi apa? Gravitasi, standard Earth gravity. Kita tentukan dia arahnya minus negatif Y. Nah, udah, terus udah, itu aja yang perlu didefinisikan. Sekarang tinggal kita terserah nih, mau lihat apanya sebenarnya. Sebenarnya bebas sih. Udah, simpel aja lihat deformasinya ya, deformasi total. Deformasi total, terus kita pengen lihat berapa deformasinya berdasarkan panjang yang berbeda-beda. Kita solve aja, klik kanan, solve. Oke, sudah selesai tadi solving problemnya, running solvernya. Ini bisa kita percantik ya tampilannya. Kita pilih edges-nya itu show undeformed wireframe. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, kan terlihat kan bedanya kan? Beda panjang, beda deformasi yang terjadi. Udah, sebenarnya ini aja buat static structure. Kita tidak perlu melihat lebih jauh juga karena ya udah ini datanya juga begini doang gitu. Karena dia cuma static, tidak bergetar. Oke, lanjut. Kalau misalkan udah ini bisa di close aja otomatis nanti kita balik lagi ke Ansys Workbench. Nah, di sini udah checklist semua, artinya udah terdefinisikan semua. Sekarang lanjut ke simulasi modal untuk dapetin frekuensi naturalnya. Kita drag ke solution dari static structure-nya. Nah, di sini engineering datanya udah terdefinisikan, geometrinya juga udah terdefinisikan, model basic modelnya juga udah terdefinisikan. Sekarang kita tinggal setup buat si modal analisisnya. Klik kanan tadi edit, maka kita akan membuka mechanical lagi. Oke, kita kembali lagi ke mechanical interface ya. Di sini udah kalau misalkan dilihat di sini di outline-nya seperti yang tadi dibilang di workbench itu kan dia ngalir kan dari static structure ke modal. Maka di sini juga ada tulisan ini. Yang pertama yang atas static structure, habis itu modal. Nah, dia menggunakan pre-stress atau hasil analisis dari static structure sebelumnya di simulasi atau analisis modalnya. Nah, di sini analisis settingnya sebenarnya kita coba coba kita mau nyari sampai 9 mode deh. Karena kebetulan di sini ada 3 cantilever, jadi kita mau cari 9 mode. Supaya masing-masing cantilevernya mungkin kita cari 3 modenya. Nah, habis itu sebenarnya tidak ada yang perlu di setting-setting karena kita cuma menghitung frekuensi naturalnya. Jadi langsung aja ke bentar. Ini ya langsung aja solve sih. Langsung solve.
Oke, kita sudah lihat, udah selesai tadi solving solutionnya. Semuanya udah centang, berarti sudah terdefinisikan. Sekarang kita mau lihat hasilnya. Lihat hasilnya. How to see. Oh iya. Nah, sip. Maka kita dapatkan bahwa frekuensinya itu 54, 57, 61. Ya, ini gimana cara memahaminya? Cara memahaminya kita buat klik kanan, create mode shape results. Nah, habis itu kita langsung klik kanan, evaluate all results saja. Gear, dadang. Ya, inilah yang dimaksud tadi ada banyak frekuensi naturalnya karena sebenarnya ini part terdiri dari 3 cantilever. Nah, yang pertama 54,226 Hz adalah frekuensi natural buat yang paling panjang, yaitu yang 33 mm. Sedangkan yang ini 57,68 itu buat yang 32 mm. Kalau 61,473 Hz itu untuk yang 31 mm. Nah, sedangkan yang lainnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu untuk mode-mode yang berbeda-beda. Kalau ini buat mode yang 33 mm, 31. Nah, gitu juga yang lain. Sip. Kayak gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan nih frekuensi di mode yang pertama itu buat yang 33 mm, 32 mm, dan 31 mm itu bisa dilihat di sini gitu. 54,226, 57,68, 61,473. Nah, data ini bisa kita catat dan kita gunakan untuk simulasi harmonic response-nya nantinya. Kita pengen di harmonic response nanti kita coba apa sih perilakunya ketika diberikan getaran dengan frekuensi misalkan sekitar 0 sampai 100, yang mana di tengah-tengahnya sekitar 50 Hz itu terjadi resonansi. Oke, karena ini udah selesai, bisa kita close aja. Kita kembali ke ANSYS Workbench. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan harmonic response analysis yang menggunakan solusi dari analisis modal sebelumnya. Jadi kita drag ke solution dan kita setup lagi buat harmonic response-nya, klik kanan edit. Akan starting mechanical, sambil menunggu kita pause dulu. Oke, kembali lagi ke mechanical untuk men-setup harmonic response analysis. Nah, di harmonic response ini dia menggunakan hasil simulasi sebelumnya, yaitu modal. Kemudian di analisis setting kita definisikan frekuensi spacing-nya itu dari 0 sampai 100 ya. Oke, sampai 100 Hz. Oke, karena frekuensi kerjanya nanti kalau dalam aplikasinya itu di sepeda motor sebenarnya ada di kisaran 50 ke bawah gitu. Nah, solution intervals adalah menentukan nanti seberapa banyak data yang pengen kita ambil. Di sini kita tulis saja gaya-gayaan kita pengen banyak ya, mungkin 50. Oke, habis itu dia akan meminta harmonic load-nya akan apa. Kita buat harmonic load-nya itu akselerasi aja sih. Kita gunakan gravitasi bumi. Di sini kita pakainya komponen. Nah, terus didefinisikan di sumbu Y. Gravitasinya itu ada di sumbu Y yang arahnya negatif, jadi ke bawah minus 9,81. Enter. Nah, setelah itu udah, kita akan mencari respon terhadap frekuensi dari deformasi ya. Jadi berapa sih amplitudonya? Amplitudo getarannya pada frekuensi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita pengen analisis secara terpisah, tidak secara bersamaan. Nah,
kita coba frekuensi respons dari yang 33 mm panjangnya, bisa kita apply. Nah, di sini kita rename frekuensi respons 33 mm. Kan? Bisa kita bikin lagi frekuensi respons deformation, kita pilih yang 32. Sekarang kita apply, terus kita rename jadi frekuensi respons 32 mm. Terus bikin lagi untuk yang ketiga, untuk yang 31 mm, select geometrinya, apply. Oke, habis itu kita rename jadi 31 mm. Nah, satu lagi deh ya, kita pengen lihat dia sebagai satu part gitu, terdiri dari 3 cantilever. Kita bikin frequency response, deformation, geometrinya kita pilih tiga-tiganya. Sambil pencet Ctrl, pilih tiga-tiganya, apply. Nah, habis itu klik kanan, langsung solve. Oke, nah ini udah keluar ya hasil dari simulasinya. Jadi ini sebenarnya kalau nanti itu mungkin tampilan seperti ini. Yang bawah itu phase angle, yang atas itu amplitude, bisa dilihat aja di drag. Kita cuma pengen lihat dari amplitude, grafik amplitude versus frekuensi ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Cuman yang ini itu untuk ketiga cantilever. Nah, kalau untuk yang 33 mm dia seperti ini. Jadi pada frekuensi sekitar 54 Hz, 54,226 Hz, dia akan mengalami resonansi alias amplitudonya itu ya sangat besar gitu. Nah, itu yang untuk 33 mm. Kalau yang untuk 32 dia frekuensinya agak bergeser. Terus di 31 dia kisaran di 61 Hz dia mengalami resonansi. Nah, ini data ini akan kita perlukan untuk menentukan sebenarnya seberapa besar sih range frekuensi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan defleksi ataupun defleksi yang cukup besar supaya terjadi strain yang cukup besar supaya mendapatkan energi dari piezoelektrik yang cukup besar juga. Nah, dari sini sebenarnya bisa coba dianalisis kesimpulannya kira-kira seberapa besar range dari frekuensi yang bisa kita gunakan untuk cantilever dengan panjang 31, 32, dan 33. Oke, mungkin itu aja buat simulasinya. Mengenai penugasan akan dijelaskan lebih lanjut apa variabel yang akan harus divariasikan oleh tiap-tiap mahasiswa. Oke, itu aja buat simulasi. Sampai di sini kita bisa ambil grafiknya, mau diekspor silahkan, mau diambil data data di tabelnya juga bisa, kita atur, kita otak-atik di Excel juga bisa. Kalau mau lebih rapat lagi, lebih banyak lagi datanya, misalkan lebih banyak poin-poinnya, itu bisa dianalisis settings, terus di solution intervalsnya kita perbesar, misalkan 100, 200, dan sebagainya, yang tentunya nanti itu akan berpengaruhnya ke ininya, komputasinya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba.